Golden Show Podcast. Ya, ada Yudia Meru nih. Bintang tamu kita di dalam Golden Show Podcast kali ini ada Yudia Meru Susanto. Nah, ada yang mau ditanyakan nih Om ya. Om itu berasal dari mana sih asalnya? Iya. Saya berasal dari suatu negara bagian. Suatu negara Bagian. Negara bagian. Negara bagian tengah. Di mana tuh? Ya di sebelahnya Brebes. Itu negara bagian ada di situ. Itu bukan negara, itu kota. Oh, kota. Sebelahnya Brebes berarti Tegal. Iya. Oh iya. Dari Tegal gitu. Iya. Itu Om itu ke Jakarta itu merantau atau gimana? Enggak, saya nggak ke Jakarta, nggak ada niatan ke Jakarta. Itu kita lagi di sini juga nggak ngerasa kayak di Jakarta. Kayak sama seperti di Iya, Tegal ya. Iya, karena di mana aja itu sama sih, nggak ada bedanya. Gitu. Sama aja ya. Iya. Oh iya. Keren. Terus Om gue ini juga bisa melukis dan main musik ya Om ya. Nah, awal mula Om itu punya hobi melukis itu gimana sih awal mulanya itu Om? Sebenarnya itu bukan merupakan hobi ataupun apa ya, orang mengatakan itu keahlian, itu enggak. Orang nggak ada sama sekali itu saya ngerasa bisa melukis ataupun bisa main musik, itu enggak. Cuma apa ya namanya, pada saat memakai alat musik itu hanya iseng-iseng aja, tapi kata orang-orang wah bagus ya gitu. Oh iya. Ya. Nah pada saat mengoret-oret tembok itu sebenarnya mengoret-oret aja. Entah hasilnya itu bagaimana nggak tahu, intinya ngoret-oret. Nah orang mengatakan bagus itu berarti orang lain. Kalau saya nggak pernah merasa bagus dan saya nggak merasa puas dengan hasil karya saya, ataupun oret-oretan saya di tembok, ataupun memberikan suara-suara bikin orang kepalanya pusing, telinganya kayak mau pecah seperti itu. Seperti. Nah seperti yang di belakang ini seperti lukisan Om ya ini. Iya, oret-oretannya seperti itu. Bagus loh ini. Ikan koi ya? Kayaknya ikan lumba-lumba. Sejak kapan ikan lumba-lumba kayak koi gitu? Rubah genetikalnya. Oh gitu, ya. Terus dalam hal melukis pasti ada tekniknya dong. Tekniknya itu apa aja sih Om? Ada berbagai macam teknik kalau melukis. Apa aja tuh? Ya setidaknya kan harus bisa memixing color minimal. Warna gitu. Ya, mencampurkan warna. Jadi tidak main satu warna ataupun warna itu berdiri sendiri dalam melukis. Kalau warna berdiri sendiri dalam melukis itu bukan melukis lagi, itu dinamakan gambar. Oh beda. Kalau yang namanya melukis itu harus ada percampuran warna, dan batasnya itu tidak dengan warna hitam. Batas dari lukisan itu bisa terjadi karena gradasi warna. Iya, seperti itu. Nggak sembarangan ya, jadi ya dalam hal sembarangan banget. Pada saat melukis sembarangan banget. Sembarangan. Iya, di tembok toret-toret itu sembarangan. Iya. Bagus tapi gambarnya. Jadi warna apa saja campur di situ gitu. Nanti nggak taunya jadi suatu objek benda gitu. Gitu ya. Terus Om juga termasuk guru juga ya, di mana Om? Saya sih bukan guru, saya hanya pengajar saja. Ya sama. Beda gimana? Beda. Kalau guru itu mungkin yang udah tua-tua. Enggak juga. Masih muda. Juga. Maksudnya tingkah lakunya itu belum sebagai guru. Kalau guru itu kan tingkah laku di luar maupun di rumah itu kan harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau itu belum bisa, apalagi rambutnya seperti ini, tidak mencerminkan guru katanya. Ngomong-ngomong Om ini mirip artis ya deh. Enggak. Ari Lasso. Ari Lasso yang mirip Om. Ari
Mas. Iya. Ari Lasso Coba tahu. aja tanyakan ke dia. Yang mirip siapa? Ari Lasso mirip Om apa Om mirip Ari Lasso? Yo, yang tenar siapa duluan gitu kan? Ari Lasso duluan lah. Oh, Nah, kan di sini kan banyak nih. Nah, sebutan Om itu orang-orang tuh biasa mengenal Om itu sebagai seniman kah, pemusik kah, atau guru Om? nggak tahu. Intinya ada yang mengenal Om gitu aja. Entah itu menganggap Om dari tukang cat, ada pernah. Gimana? Om kerja di mana? Tukang cat di mana? Oh ya itu di Bakri situ. Gitu. Ada yang mengenal sebagai tukang. Ada yang mengenalnya tukang oret-oret tembok. Ada juga yang mengenalnya pada saat di atas panggung. Ada juga yang mengenalnya di sekolah. Itu bagi Om itu tidak ada dampaknya apapun. Mengenal Om sebagai apa itu terserah. Kadang juga ada yang lagi nongkrong di jalan juga. Karena Om suka nongkrong dengan orang-orang maaf yang di jalanan itu, suka juga nongkrong sama orang yang suka ngumpulin barang-barang bekas juga, askip gitu. Itu juga sering kumpul banget di Pulau Mas, ataupun di Pulau Gadung, ataupun di Jakarta Barat. Itu sering juga sharing dengan mereka-mereka, karena Om juga belajar dari sana untuk menapaki hidup ini. Mau jadi apa, yang penting dijalani saja. Karena kan dari yang memberi hidup itu sudah menskenariokan. Manusia itu tinggal menjalani, tidak usah memang punya rencana, tapi semuanya dibalikan lagi ke yang bikin hidup. Seperti itu. Iya. Nah, itu tadi Om bilang ada orang yang kenal Om pas tampil. Emang Om itu anak band kah atau apa? Tampil dalam artian seperti ini. Kita kan keluar rumah, berarti kan itu juga disebut dengan tampil. Betul. Bukan berarti di atas panggung ataupun di atas catwalk, itu enggak. Intinya mengenal seperti itu. Tampil di masyarakat, bisa di rapat-rapat RT, rapat RW dan lain sebagainya. Nah, jika nih misalkan ada penonton yang mau belajar melukis, itu dia harus belajar dari mana untuk bisa belajar melukis tuh? Kalau belajar melukis itu sebenarnya tidak usah belajar juga nggak masalah. Intinya begini, apa yang ada di angan-angannya orang yang mau menumpahkan ataupun oret-oret itu di kanvas ataupun di media yang lainnya, di baju ataupun di tembok. Kalau sudah ada angan-angan itu di kepala, warnanya seperti ini. Nah itu sudah silakan ditumpahkan secara langsung. Warna apa saja dicampur. Perkara salah atau betul itu tidak ada rumus ke situ. Oh ini gambarnya salah. Oh ini warnanya salah. Itu tidak ada. Dalam melukis itu benar dan tidaknya itu tergantung dari yang melakukannya, bukan orang lain yang menilai. Seperti itu. Ya. Nah, kita lanjut ke musik nih Om ya. Itu awal Om bisa hobi main musik itu gimana sih Om? Dan senang main musik? Enggak juga. Om itu enggak suka musik dan enggak hobi musik. Itu hanya karena tidak lebih tuntutan hidup saja waktu itu. Tuntutan hidup yang mana harus di situ. Karena manajemen itu kan tidak melihat itu hobi juga bukan. Kata orang memang hobi, tapi bagi Om itu bukan hobi karena keterpaksaan saja. Iya. Itu suatu keterpaksaan yang harus dilakukan karena ya Om merasa itu bukan suatu kebebasan dari Om. Perkara Om main musik dan lain sebagainya itu hanya untuk mengisi waktu saja, bukan hobi atau kesenangan. Itu enggak, jauh dari itu. Kalau pas waktu-waktu menjemukan baru dibunuh oleh musik seperti itu. Gitu ya. Nah, musik itu apa sih Om? Musik itu apa sih ya?
nada yang harmoni yang bisa didengarkan oleh seseorang mungkin ya. Nada, susunan nada baik harmoni ya, baik itu dari berbagai macam alat perkusi maupun melodi, itu kan bisa rubah. Kalau ada perkusi berarti bukan harmoni lagi karena tidak ada nadanya. Kalau yang melodion itu baru ada nadanya, bisa disebut dengan nada harmoni. Gitu. Nah, kalau perkusi kan merupakan ketukan saja. Oh ya. Nah, kira-kira nih berapa lama orang bisa untuk belajar musik sampai bisa gitu? Berapa lama tuh? Ya tergantung dari individunya, dia itu mau melakukan practicing di rumah secara intensif atau tidak. Kalau dia melakukan secara intensif, sedikitnya memegang alat musik yang disukai di rumah itu seminimal mungkin itu 2 jam pagi, 2 jam malam, itu kalau sudah bisa ya. Kalau belum bisa itu berarti harus dari awal langkah-langkahnya. Nah, untuk lebih bisa itu baru 2 jam pagi, 2 jam malam. Itu secara langsung dan secara kontinu. Tidak boleh ditunda-tunda dalam artian nanti enggak. Pagi sama malam. Pagi setelah bangun tidur langsung pegang. Nanti malam mau tidur pegang. Itu. Karena musik tidak ada, ini gitar gampang, ini bass gampang, ini drum gampang, keyboard gampang, piano gampang. Nggak ada alat musik itu gampang. Nggak ada. Jadi harus bisa secara kontinu, secara berkelanjutan gitu. Iya. Waktu dulu Om itu berapa lama tuh kira-kira? Apanya? Belajar musik dari kalau yang belajar, nggak bisa sampai bisa gitu. Belajar, kalau Om sih nggak belajar ya. Jadi itu curi-curi ilmu aja. Bukan belajar, curi-curi ilmu. Dalam artinya seperti ini, pada saat itu orang tua Om itu sedang memainkan alat musik piano. Om tidak langsung mengatakan ke orang tua Om, Pak ajarin dong. Itu enggak, malahan malu dan takut. Nah, karena orang zaman dulu kan beda dengan anak-anak sekarang. Iya. Yang sering ngomong ogep gitu kan. Nah di situ Om tahu diri pada saat orang tua Om main, Om hanya bisa menonton, melihat, dan diam. Tapi setelah orang tua Om lagi keluar, baru dipegang alat musik. Itu. Secara diam-diam. Gitu. Belajar sendiri gitu. Iya, itu sampai dengan SMP, dari SD kelas 4 gitu. Nyoba-nyoba aja gitu ya. Iya, nyoba. Tapi pas pada SMP itu dipraktekkan untuk teman-teman, tapi ternyata nggak tahu entah telinganya teman yang salah atau jari-jarinya Om yang benar juga nggak tahu. Itu intinya teman-teman tuh mengatakan wah enak mainnya gini. Padahal Om nggak benar-benar belajar ataupun punya hobi, itu nggak ada, hanya begitu saja. Sampai sekarang pun seperti itu. Kebetulan gitu ya. Ya. Jadi bukan suatu hobi dan Om juga nggak belajar misalnya dari internet itu enggak ya? Nggak ada. Zaman Om itu belum ada internet. Iya. Nah setelah Om SMA aja belum ada. Ada Lotus sama Excel zaman. Excel Lotus 123 itu Excel. Nah kemudian WS belum ada masuk. Itu jaringan internet. Iya. Setelah Om sudah berkecimpung di dunia pendidikan, baru ada masuk internet di negara kelahiran Om. Kota kali. Di kota. Iya, nah dulu waktu sekolah itu pernah ikut lomba nggak sih Om? Ya, karena Om nggak suka. Nggak suka ikut lomba-lomba. Nah pada saat kuliah itu suatu keterpaksaan, makanya Om katakan suatu keterpaksaan. Pada saat kuliah itu baru tidak kuliah, ya. Tidak kuliah. Iya, kuliah tapi tidak kuliah. Gimana? Dalam artian seperti ini, kuliah tapi jarang masuk ke kelas mengikuti kuliah karena mewakili kampus dalam promosinya, yaitu dengan cara main musik di atas panggung kesana kemari, sampai pada saat
ada namanya seseorang melakukan di bidang musik terus akhirnya kan ada label yang lirik gitu kan. Nah, di situ sudah mulai ini kayak orang gila sering teriak-teriak gitu kan. Iya, sering teriak-teriak, ada orang terus mukul-mukul kan. Jadi bikin bising orang seperti itu. Cuma dari hal itu bisa bisa diambil positifnya, bisa diambil positifnya iya. Gitu. Teriak-teriaknya itu seperti apa kan gitu. Iya, bermanfaat lah. Mukul-mukulnya seperti apa gitu kan. Ada ritmenya, ada iramanya. Oh, ada iramanya gitu ya Om ya. Nah, jika ingin belajar musik nih Om, pertama yang harus dilakukan itu gimana Om? Menyukai alat musik terlebih dahulu awal. Kalau tidak menyukai jangan pernah coba untuk jadi pemusik. Enggak, menyukai terlebih dahulu. Nah, setelah menyukai musik, menyukai alatnya apa yang kira-kira, karena banyak kan alat musik, banyak, cuma satu. Gitu. Kalau bisa sih semuanya dipelajari. Ya, drum mainnya gimana, dibanting-banting atau gitu kan? Iya kan? Gitar mainnya bagaimana, dibentur-benturin tembok atau diputar-putar kayak baling-balingnya itu temennya Doraemon. Ya, seperti itu juga boleh, tergantung. Jadi harus minimal suka alat musiknya. Suka musik dulu, kemudian baru menyukai alat musik. Setelah menyukai alat musik kan otomatis akan ada kemauan untuk belajar. Ya kan? Iya. Setelah ada kemauan untuk belajar, baru di sana nanti akan bisa mempelajari satu bidang alat musiknya. Seperti itu ya. Jadi harus kayak fokus gitu. Misalkan mau belajar drum aja gitu dulu awal gitu. Lebih bagus seperti itu, jangan lompat-lompat belum bisa ganti. Jangan. Malah bikin repot ya nantinya ya. Iya. Nah, dulu nih Om ya, Om itu pernah jadi vokalis ya Om ya? Nggak tahu itu nggak tahu. Iya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih Om ya, sebagai penutup ya Om ya. Kira-kira nih dari Om mungkin ada motivasi atau kata-kata yang ingin disampaikan kepada teman-teman kita yang mungkin mau belajar musik gitu supaya semangat gitu, bisa memberikan motivasinya gitu. Oke, kalau mau belajar lukis maupun belajar musik itu yang penting kalian suka terlebih dahulu, suka, dan dari suka itu coba-coba, jangan pernah takut salah. Satu. Yang kedua, main musik jangan takut dikatakan berisik, itu jangan sampai takut. Karena memang musik itu ya berisik, tetapi kalau sudah punya irama ritme yang pasti dan berulang-ulang, itu didengarkan akan lebih enak, didengarkan akan lebih nyaman. Nah, jadi jangan pernah putus asa, seperti ini diomelin gini-gini, jangan. Wajar itu diomelin, karena memang bikin gendang telinga orang lain ini merasa sakit. Yang kalau dilukis mencoret-coret itu orang lain melihat, wah nggak bagus ini nih, marah-marah, wajar, nggak apa-apa. Itu suatu kesalahan akan memperbaiki seseorang kok. Kalau nggak pernah salah, kapan bisa tahu kita akan salah? Dan kita nggak usah takut direndahkan, silakan rendahkan serendah-rendahnya sampai orang lain nggak bisa merendahkan kita. Nah di situ berarti kita akan naik dan terbang. Iya hebat. Dan juga jangan menyerah ya. Iya itu nggak usah takut. Nggak usah takut orang mau bilang apa. Iya, cuek gitu. Karena sudah menjadi label satu kelompok band yang lagunya jangan menyerah gitu. Berhasil. Jadi nggak boleh kita. Iya. Oke. Ya
Ya, oke. Jadi bagi teman-teman yang mau belajar musik atau belajar melukis ya dicoba aja gitu ya, belajar sampai bisa gitu. Yang tadi nggak bisa tinggal bisa kayak Om nih, dari tadi nggak bisa ya Om ya. Terus dia juga nggak kayak lihat tutorial gitu-gitu atau diajarin sama siapa gitu, sendiri aja ya, atau bisa iseng-iseng gitu. Berarti udah mulai iseng, bisa iseng karena suka ya. Karena suka. Jadi yang pertama tuh harus suka tuh. Kalau kalian suka sama musik ya kalian bisa dalemin gitu ya Om ya. Kalau misalkan kalian gak suka musik nih, mau belajar itu juga nggak apa-apa ya Om. Iya, nggak apa-apa. Yang penting asal tahu aja ada cara musik, melukis itu seperti apa. Oke. Ya, terima kasih untuk Bapak Yudia Meru Susanto nih. Meru Susanto sudah menyempatkan waktunya dalam masuk ke video Golden Show Podcast. Dan mungkin persembahan terakhir dari Pak Meru ini bernyanyi. Oh iya. Judulnya apa nih Om? Judul-judulan.